apakah restorasi terhadap ya peristiwa belakangan ini gedung kejaksaan ini juga sebaiknya berimplikasi positif ya terhadap restorasi regulasi kejaksaan. Ya mudah-mudahan saja ini menjadi bagian yang katakanlah satu tarikan nafas bahwa reformasi ya, atau restorasi terhadap kewenangan kejaksaan tentu semakin menampakkan gejala yang kompleks ke depan, dan karena itu kelembagaan kejaksaan tentu berhadapan dengan dinamika problem-problem kasus yang besar di masyarakat kita yang menuntut prinsip-prinsip apa yang disebut dengan asas dominus litis, bahwa lembaga ini sebagai sebuah main state organ. Saya mengatakannya bahwa ini merupakan asas atau prinsip yang paling fundamental, Mas Margi, dari lembaga kejaksaan. Karena lembaga ini memang memiliki absolut otoritatif yang bersifat state monopoly organ di bidang penuntutan. Tidak ada lembaga lain yang punya kewenangan semacam itu. Jadi kewenangan tunggal penuntutan memang ada pada lembaga kejaksaan. Karena itulah saya katakan aspek atau asas dominus litis sebagai sebuah absolut otoritatif dan merupakan state monopoly organ daripada lembaga kejaksaan. Satu sisi ada asas lagi yang paling penting adalah eksekutif amtenar, bahwa lembaga kejaksaan atau Kejaksaan Agung itu adalah memiliki kewenangan untuk kewenangan tunggal selaku eksekutor tunggal dari putusan hakim, terutama putusan pidana. Ya. Karena itu sebenarnya dalam konteks kewenangan yang bersifat absolut otoritatif itu memang sudah lama prinsip ini dikukuhkan pada lembaga yang namanya kejaksaan itu, kewenangan yang bersifat unenolderbar, yaitu dalam kasanah istilah orang Belanda, bahwa lembaga ini kewenangan penuntutannya tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Ya, jadi dia one roof system, dia satu atas. Nah, tapi konsep ini kemudian berhadapan dengan gejala-gejala atau dinamika kelembagaan, relasi, reposisi kelembagaan, terutama lembagaan penegakan hukum, membuat konsep unenolderbar, bahwa lembaga ini tidak terpisahkan, lembaga penuntutan ini berhadapan dengan dinamika, di mana muncul lembaga-lembaga baru, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga lain-lain, di mana juga memiliki kewenangan penuntutan. Padahal prinsip fundamental itu kewenangan penuntutan hanya pada tangan satu lembaga saja, lembaga Kejaksaan Agung. Nah, sebagai main state organ, dia lembaga yang utama di wilayah penuntutan, termasuk juga memiliki apa yang disebut sebagai eksekutif amtenar, ya, satu-satunya eksekutor atau lembaga eksekutor pelaksanaan putusan hakim. Dan kewenangan yang paling spesial ada pada tangan kejaksaan. Jaksa Agung itu sebagai Presiden Jenderal, lembaga yang punya kewenangan mengendalikan perkara, bahkan menentukan perkara ini bisa lanjut atau tidak. Nah, dalam historis perjalanannya, memang sejak Undang-Undang 1561 dalam catatan saya, kemudian ke Undang-Undang 591, bahkan ke Undang-Undang nomor 16 tahun 2004, kewenangan kejaksaan ini pada akhirnya membutuhkan sebuah guideline model yang harus menyesuaikan dengan perkembangan kelembagaan-kelembagaan yang secara konstitusi sekarang muncul. Nah, ini memang sebuah sistem atau yang sering secara konseptual dikatakan single prosecutor system. Sistem penuntutan tunggal itu saya katakan tadi gejala peraturan perundang-undangan yang baru yang memunculkan lembaga yang baru juga, misalnya di lembaga-lembaga penegakan hukum, ini membutuhkan role model sehingga arah perkembangan proses penuntutan, pengendalian penuntutan satu perkara sebenarnya secara filosofis dan yuridis bahkan secara sosiologis tentu ini memberikan dampak tersendiri kepada kelembagaan kejaksaan itu. Karena itu sebenarnya rancangan yang muncul sekarang ini adalah bagi saya upaya untuk memperkuat apa yang disebut dengan kewenangan kelembagaan yang bersifat single
di bidang penuntutan. Nah, karena dia sifatnya single prosecutor, maka memang ada kewenangan yang bersifat eksekutif, ya, bersifat spesial karena melekat kepada kelembagaannya itu, misalnya kewenangan untuk menerapkan asas oportunitas yang bisa menentukan perkara ini, ya, dapat lanjut atau tidak, di samping asas legalitas itu sendiri, maka juga ada kewenangan-kewenangan untuk menghentikan atau untuk perkara. Apakah itu kewenangan yang bersifat deponering atau istilah lain yang secondary, yang secara referensial sering dikaitkan dengan kewenangan-kewenangan penghentian, kewenangan-kewenangan eksekutif penghentian satu penuntutan. Nah, mencermati Mas Margi dari beberapa kali proses pengujian terhadap undang-undang yang kaitan dengan kejaksaan ini, saya mencatat sepertinya sudah lebih dari 5 kali, bahkan sudah 6 kali pengujian melalui Mahkamah Konstitusi. Ada perkara nomor putusan 28, kemudian kalau tidak salah tahun berapa itu, 2007, kemudian 2010 juga diuji 2 kali, kemudian tahun 2012 diuji juga 2 kali, dan tahun 3 kali malah, kemudian putusan nomor 5 2013 dan 2016. Nah, bahkan kaitan-kaitan dengan kewenangan-kewenangan yang strategis, saya lihat ada 6 isu poin yang kalau boleh saya kumpulkan. Pertama, pengujian kaitan dengan kewenangan kejaksaan dalam penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Kemudian juga kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, karena kita sama-sama tahu kejaksaan juga memiliki fungsi fungsi pengacara negara, ya, fungsi datun, perdata dan tata usaha negara, ya. Kemudian juga kewenangan Kejaksaan Agung di bidang ketertiban dan ketentraman umum, bahkan pengawasan termasuk peredaran barang-barang cetakan. Nah, yang keempat juga kaitan dengan pengujian kewenangan Jaksa Agung dalam tadi yang saya sebutkan, deponering ataupun secondary. Bahkan juga kewenangan Jaksa Agung terkait dengan pemberian izin pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam melakukan tindak pidana yang biasanya menjadi bagian dari upaya paksa. Terakhir, kaitan dengan pemberhentian atau posisi Jaksa Agung dalam jabatannya karena berakhir masa jabatan. Nah, ini beberapa poin, beberapa putusan yang pernah tercatat sebagai upaya menguji eksistensi kelembagaan Kejaksaan Agung, termasuk kedudukan Jaksa Agung. Di samping itu juga ada yang saya cermati kaitan dengan pergeseran paradigma. Karena Mas Margi, setiap rancangan undang-undang itu kalau dibentuk, kalau dalam pemahaman Bell Freud ada 3 itu, arah, ya, isi dan bentuk dari undang-undang. Dan kalau dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan atau undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pasti ada kaitan dengan kejelasan tujuannya, kelembagaan yang tepat, ya, kewenangannya. Nah, biasanya hal-hal ini secara substansi menyangkut kewenangan, prosedur, dan substansi dari satu undang-undang itu sendiri. Saya mencermati dalam titik yang paling penting adalah soal, sebenarnya saya ingin sampaikan dalam makalah secara tertulis presentasi, namun waktu juga kadang-kala saya mau dimaklum karena hari-hari selalu urusannya dengan mahasiswa, adalah soal paradigma, ada pergeseran paradigma pemidanaan. Apakah selalu kaitan dengan perkara pidana urusannya dengan penjara, karena beberapa pemikiran tentang prisons dilemma atau prisons complex, kompleksitas penjara dan dilema penjaraan itu bahkan sering menjadi catatan sebagai penjara itu sebagai catatan bahwa ini peninggalan relik barbarisme, kira-kira begitu. Sehingga ini jauh sekali dari potret modernisasi hukum peradilan pidana, sehingga ada pergeseran-pergeseran pemikiran hukum pidana. Katakanlah dalam pengungkapan kasus pidana sekarang berkembang model-model penyelesaian perkara tanpa harus membawa ke dalam proses peradilan. Kalau sekiranya dalam karakteristik tertentu ini tidak perlu membebani peradilan, hubungan pelaku dan korban bisa diresto, tadi istilahnya bisa di restoratif justice, ya, konsep keadilan yang restoratif,
sehingga model penyelesaiannya bisa melalui settlement out of the court, penyelesaian di luar pengadilan kalau efisiensi dan efektivitas itu dimungkinkan. Ada kajian EAL juga, Economic Analysis of Law, apakah ekonomis bermanfaat atau tidak ketika ini diterus-teruskan dalam proses hukum, apakah tidak ini membebani anggaran dan beban perkara yang seringkali sampai hari ini juga selalu masih menjadi beban sistem peradilan pidana, baik antara CJS-nya, Criminal Justice System-nya, maupun kaitannya dengan CJA-nya atau Criminal Justice Administrasi. Nah, dua hal ini kan mestinya harus ketemu. Jangan hanya sistem peradilan CJS-nya saja terbentuk, tapi CJA-nya, Criminal Justice Administrasinya, justru malah membuat ada prinsip justice delay, justice deny itu, dan kemudian beban pengadilan juga, penumpukan perkara yang sekarang ini, pada akhirnya speedy trial tidak terjadi, ya peradilan yang sederhana, biaya apalagi biaya murah, Mas Margi. Saya nggak tahu lagi dicari di mana istilah biaya murah itu, ya kan? Nah, makan bakso sekarang juga sudah mahal. Selalu saja ada pendekatan EAL tadi, Economic Analysis Law, dalam pemikiran para ekonom yang mengkritik sistem peradilan pidana itu dalam pendekatan cost and benefit-nya itu katanya nggak untung atau ruginya, kadang-kala lebih besar pasak daripada tiang. Satu seringkali dikatakan lapor kehilangan ayam, biaya kehilangan sapi lah, kira-kira semacam itu. Ini menguatkan perlunya alternatif sistem peradilan pidana, alternatif penyelesaian perkara, termasuk kewenangan penuntutan, ya, dengan konsep restoratif justice bisa nggak itu menjadi filter penuntutan, sehingga lembaga penuntutan juga tidak terbebani urusan sandal jepit menjadi masuk dalam urusan pra-peradilan, urusan pengadilan, pra-penuntutan dan sebagainya. Nah, karena itulah sebenarnya pada konteks ini dimensi perkembangan hukum pidana modern dalam perspektif, ya, tidak hanya monodisiplin, tidak hanya sistem peradilan orang pidana saja, tapi pendekatan perspektif para ekonom, ya, pengadilan tidak boleh menjadi beban biaya negara dan sebagainya, kira-kira. Nah, adakah konsep alternatif semacam itu yang saya pikir memang di dalam rancangan undang-undang kejaksaan yang baru harus menjadi spirit institution, ya, menjadi spirit kelembagaan, sehingga lembaga penuntutan tidak seperti lembaga atau menara gading yang sekarang justru jauh dengan rakyatnya. Pada lembaga atau sistem peradilan itu dibangun, kata almarhum Profesor Tito Raharjo, ada pertanyaan, hukum untuk manusia atau manusia untuk hukum. Ini pasti pandangan-pandangan yang ingin mendekatkan aspek humanistik di dalam sistem peradilan pidana kita, terutama sistem penuntutan kita.